Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya untuk materi hari ini saya coba share screen untuk studi literatur review ya. Untuk studi literatur review ini lebih jelasnya adalah tentang bagaimana kita membuat suatu karya tulis dengan menggunakan beberapa acuan dari beberapa literatur. Untuk yang pertama kita buat lebih dahulu adalah pendahuluan. Nah, pendahuluan ini biasanya merupakan latar belakang apa masalah yang akan kita coba review atau kita coba teliti. Penelitian ini berdasarkan pada sumber-sumber literatur yang bisa dipertanggungjawabkan. Untuk saat ini mungkin kalau bisa melalui media online, ya berita-berita online. Namun tentu saja berita online ini harus jelas bukti ataupun sumber yang mengeluarkannya. Ya, misalnya kalau Detik News atau sumber-sumber URL yang bisa dapat dipertanggungjawabkan, media-media online yang memang ada media cetaknya. Kalau zaman dulu mungkin berupa surat kabar ataupun koran. Ya kalau sekarang bisa berupa berita-berita dalam media-media online maupun jurnal-jurnal referensi dalam suatu penelitian. Di sini berisi tentang pentingnya masalah, ya kenapa itu diteliti, kemudian skala masalahnya, sampai di mana skala masalahnya ini, ya apakah bisa berdampak kepada sosial ekonomi yang lebih luas, kemudian kronologisnya, ya secara terinci dijelaskan, secara studi empirisnya. Kemudian alternatif solusi masalah yang dilakukan dalam penelitian. Di sini berisi mengungkap kronologis masalah sampai mengkerucut pada suatu pokok masalah yang jelas. Fenomena yang diungkap dalam studi literatur ini dilengkapi dengan data yang lengkap juga. Kemudian ada pembatasan dari rumusan masalah. Ya, di sini ada pembatasannya berupa visible, interesting, novel di sini novelty. Kemudian ada etiknya dan relevan. Tentu saja di sini berupa sumber subjektifnya. Kemudian ada waktu dan alat serta keahliannya. Serta interesting, masalah yang hendak diteliti itu apa. Kemudian di sini ada novelty atau pembaharuan dari penelitian sebelumnya. Dan etika, masalah penelitian tidak bertentangan dengan etika. Kemudian ada yang bersifat relevan atau saling berhubungan. Ya. Selanjutnya rumusan masalah di sini hendaknya berhubungan dengan konsekuensi terhadap relevansi maksud dan tujuan penelitian. Artinya harus berhubungan rumusan masalah ini. Ya, tentu saja bisa berupa batasan masalah sampai di mana. Tujuan penelitian, apakah tujuan penelitian ini tentu saja menjawab daripada rumusan masalah atau identifikasi masalah tersebut. Ya. Kemudian ada manfaat penelitian, ya untuk apa tujuan penelitian itu dilakukan. Selanjutnya bab 2 adalah tinjauan pustaka. Nah, ini tinjauan pustaka ini berhubungan dengan teori-teori yang berhubungan dengan judul yang akan kalian angkat. Ya, judul yang akan kalian tema yang akan kalian jadikan judul tersebut. Kerangka teori di sini yaitu seleksi dan definisi konsep yang dimaksud, kemudian identifikasi teori, kemudian ada
arah daripada garis hubungan antar variabel. Untuk bab ketiga ini adalah metodologi penelitian. Ya, ini studi literatur, ini nanti kalian buat untuk studi metodologi penelitiannya, kemudian konsep pengumpulan data, konsep yang diteliti itu apa, konseptualisasi dan analisisnya bagaimana, serta ada kesimpulan serta saran. Untuk studi literatur di sini serangkaian kegiatan berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat, dan mengelola bahan penelitian. Jadi kalau kalian di sini adalah studi literatur sifatnya, maka penelitian yang dilakukan ini bersifat analisis suatu data ataupun teori yang tadi bersumber dari media online serta media jurnal penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan tema ya. Kemudian ada pengumpulan data berasal dari textbook, jurnal, artikel ilmiah, literatur review, serta berisikan konsep yang diteliti. Kemudian ada analisis ya berhubungan dengan relevansi di sini ya. Di bab 4 nanti ada pembahasan ya, kalian membahas permasalahan sesuai dengan tema yang kalian angkat. Tentu saja berdasarkan pada review daripada sumber-sumber literatur yang sudah kalian kumpulkan. Kesimpulan dasaran ini tentu saja berdasarkan pada permasalahan yang sudah kalian angkat disimpulkan. Kemudian saran apa yang akan kalian ambil ya berdasarkan daripada tema yang kalian pilih. Misalnya kalian memilih tentang permasalahan pemasaran digital di era pandemi. Ya, berdasarkan daripada tema tersebut, maka saran permasalahan yang kalian angkat misalnya banyaknya penurunan penjualan di masa pandemi, ya kemudian media digital tidak cukup efektif misalnya dalam memasarkan produknya karena daya beli masyarakat yang rendah. Terus dari permasalahan itu saran apa yang bisa kalian berikan? Ya misalnya dengan memberikan diskon, dengan memberikan potongan harga, dengan memberikan giveaway, misalnya acara-acara interaktif, misalnya Instagram Live dan lain sebagainya, itu bisa menjadikan saran dari penelitian yang kalian angkat melalui studi literatur review. Ya intinya literatur ini berhubungan dengan bagaimana kalian bisa mengumpulkan sebanyak mungkin sumber literasi atau sumber berita yang bisa kalian angkat menjadi tema dari penelitian literatur ini. Mungkin demikian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.